Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang ini tidak boleh bertanya, tapi mau ditanyai, diwawancarai, diajak bincang-bincang oleh Kak Arum, pembina Pandega. Ya, apa boleh buat Kak Yano Bintang kali ini akan menjawab. Silakan Mas. Ya, saudara-saudara, hari ini saya yang mendatangi tuan rumah terus untuk bertanya, bukan yang ditanya ya. Kalau umumnya di channel YouTube itu yang punya channel yang jadi host, nah sekarang gantian ini tamunya yang jadi host. Jadi kebalik ini ya. Kebalik ya. Ya. Kebalik. Nah, pagi ini saya ingin ngulik dari Kak Yatno pikiran-pikiran tentang balik lagi ke gerakan pramuka ya, karena kita ini kan sama-sama pembina pramuka, kemudian yang masih aktif di dunia kepramukaan. Kak Yatno, kita mau melihat ini, apakah kepramukaan sejauh ini yang umurnya di tahun ini sudah 61 tahun, ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan nggak dari pertama kali pramuka itu dibentuk, dikukuhkan tahun 61 Kak Yatno? Ya, kalau saya Kak Arum melihat bahwa dalam perkembangannya gerakan pramuka ini memiliki banyak problematika, dan problematika ini teramat krusial, teramat penting jika tidak segera diperbaiki. Jadi problem itu satu, problem keorganisasian. Organisasi. Yang kedua, problem kepramukaan. Yang ketiga, problem tematisnya, problem hakikat kepramukaan itu. Yang keempat adalah problem subjeknya, problem pramukanya. Jadi ada 4 problem ini yang betul-betul mengganggu dalam perkembangan gerakan pramuka. Nah, 4 problem lumayan juga Ya. ini. Padahal umurnya pramuka ini di 61. Seharusnya di usia 61 itu kan sudah kestabilan baik dari sisi organisasi, kemudian dari sisi perjalanan pendidikannya itu sendiri. Kok Kak Yatno bisa masih mencatat 4 problem? Yuk kita urai pertama ya. Kak Yatno melihat dari sisi organisasi, letak problemnya di mana Kak? Satu, letak problemnya adalah ketata laksanaan organisasi. Baik. Bahwa gerakan pramuka ini kan organisasinya dibentuk dari bawah. Betul. Jadi gugus depan, nanti bersatu menjadi ranting. Kuartir ranting ya? Ya, ranting, ketemu kuartir cabang. Cabang, ketemu kuartir daerah. Kuartir daerah, ketemu kuartir nasional. Ya. Kuartir nasional bersatu secara asosiasi membentuk kuartir dunia, Yang atau yang WOSM itu disebut namanya ya. WOSM, Ya. World Organization Scout Movement itu. Nah, di problem ini ternyata keorganisasian kita ini lepas di bawah. Jadi seolah-olah gugus depan ini tidak dipelihara, tanda petik, oleh kuartir di atasnya. Ya. Nah, pertanyaannya, gugus depan itu yang ngatur sekolah apa kuartir? Ya, betul. Nah, selama ini karena gugus depan itu ada di sekolah, seolah-olah sekolah itu yang ngatur. Apa kata sekolah ya? Apa kata sekolah? Nah, itu problemnya. Problem kedua adalah yang mengelola gerakan pramuka banyak bukan orang-orang pramuka yang juga hati dan pikirannya tidak untuk mengembangkan gerakan pramuka. Nah, ini sebuah gejala umum yang berbahaya bagi organisasi gerakan pramuka. Ya, berarti kakak melihat ada 2 faktor utama yang jadi problem organisasi ya. Satu tentang, kalau saya bisa ngomong, wewenang. Ya. Karena gudep itu tadi harusnya wewenang kuartir, karena kuartir yang bentuk ya gudep, perkumpulan dari gudep. Betul. Tapi ternyata gudep dikendalikan oleh Sekolah. gitu ya. Seolah-olah gudep itu milik sekolah. Padahal gudep itu bukan milik sekolah. Ya. Gudep itu milik kuartir. Ya kan? Dikelola oleh kuartir. Tetapi karena gudep itu ada di sekolah, seolah-olah
gugus depan itu milik sekolah. Nah, Padahal sekolah itu kan hanya tempat. betul. Ya. Nah, gimana ini mengurangi deviasi atau menjembatani tentang dalam tanda petik kepemilikan tadi ya. Gudep itu karena berada di sekolah, Ya. artinya yang punya sekolah kan juga merasa bertanggung jawab, Ya. merasa memiliki juga sebenarnya. Betul. Tetapi secara aturan keorganisasian Gerakan Pramuka ternyata gudep itu harusnya di bawah kuartir. Nah, ini bagaimana nih mempertemukan pihak sekolah dan pihak kuartir supaya ada persepsi yang tepat tentang pengelolaan gugus depan Kayatno? Ya, harus ada kolaborasi yang bagus, integrasi yang bagus, kerja sama yang bagus antara kuartir ranting, kuartir cabang dengan dinas pendidikan dan sekolah untuk mendudukan tempat bahwa gugus depan itu adalah pendidikan non formal. Sekolah itu pendidikan formal. Ya. Nah, kalau ini dipisahkan dengan bagus dan kepala sekolah betul-betul menyadari bahwa dia di gugus depan hanyalah majelis pembimbing, bukan kepala gugus depan atau ketua gugus depan. Betul. Nah, ini akan berjalan dengan bagus. Nah, kira-kira ada nggak satu hal penting supaya dua pihak atau tiga pihak ini bisa menyadari bahwa ini sebenarnya sama, objeknya kan sama kayaknya. Sama, objeknya sama. Ya, objeknya sama siswa itu. Ya. Ketika dia di gudep ya menjadi anggota gudep, Ya. di sekolah menjadi siswa di sekolah. Betul. Nah, kira-kira titik temunya mana nih supaya tidak saling rebut tanda petik ya? Titik temunya adalah kesadaran tentang peran. Peran satu ya. Ketika kepala sekolah punya kesadaran peran sebagai kepala sekolah untuk muridnya, dialah pemegang prinsip. Karena kepala sekolah itu kan bahasa Inggrisnya principal. Principal, betul. Bukan headmaster. Ya, ya. Nah, karena principal, pemegang prinsip pendidikan di sekolah itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya kan? Yang mengurai kurikulum-kurikulum yang cocok dengan sekolah itu dan muridnya. Ya. Nah, yang di gugus depan, itu yang mengurai itu ketua gugus depan dan pembinanya. Karena dia berada di sekolah, maka ditarik benang merah, ditarik keseimbangan, ditarik garis lurusnya supaya sekolah ini mendukung perkembangan gugus depan ini mendukung perkembangan sekolah. Jadi ini simbiosis, mutualis kedua-duanya. Ya. Nah, berarti di situ perlu ada pembagian peran apa yang digarap sekolah, apa yang digarap gugus depan dari sisi siswanya ya. Ya. Jadi kepala sekolah itu harus bisa pandai, mampu switch on, switch off. Kapan dia berada di sekolah, maka fungsi dan perannya berbeda. Kapan dia berada di gugus depan, fungsi perannya berbeda. Nah, ini kan enggak. Kepala sekolah itu ketika di gugus depan merasa kepala sekolah tetap. Merasa kepala sekolah, di sekolah juga merasa kepala sekolah. Ya. Sehingga warna pendidikan di gugus depan yang sangat bagus itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Jadi mirip sama-sama sekolah ya? Sama-sama sekolah. Sama-sama sekolah. Akhirnya sekarang kepramukaan ya dilaksanakan di kelas, betul. Diberi jam belajar gitu. Bahkan lebih runyamnya karena sama-sama sekolah, karena kepala sekolah tidak bisa men-switch on, switch off peran tadi. Peran dan fungsinya tadi, gugus depan ditiadakan karena dianggap tidak penting. Iya, iya. Hanya capek saja, hanya membuang-buang waktu. Iya. Mengapa? Karena tidak bisa bermain membagi peran antara di sekolah dan gugus depan. Ya. Sehingga gugus depan dianggap pengganggu ini, dibuang, nggak diperhatikan, begitu. Kalau saya, boleh nggak saya berpikir begini, saya melihat titik temunya sebenarnya pada tujuan pendidikan peserta didik kayaknya. Betul. Kalau sekarang kita amati Kemendikbud dengan target pelajar Pancasila. Ya. Pramuka itu sejak awalnya dulu pendidikan watak, budi pekerti, dan kecakapan. Kira-kira ini bisa jadi titik temu nggak tujuan ngolah siswa ini? Sebenarnya kan ini kan sama-sama mendidik. Betul. Dengan beda cara. Ya. Kalau sekolah itu kan caranya mengembangkan pikiran
yang didukung oleh karakter, sikap, dan perilaku. Ya kan? Jadi yang utama di sekolah itu kan pikiran, pengetahuan yang didukung oleh sikap dan perilaku. Ya nilai karakter, ya praktek-praktek, ya P5 melakukan proyek. Ini kan mendukung untuk menguatkan, mematangkan pikiran anak. Itu sekolah. Sedangkan di gugus depan yang diutamakan kan sikap, keterampilannya, perilakunya. Perilaku dan keterampilan. Dari perilaku ini didukung oleh pengetahuan, ya, didukung oleh pikiran-pikiran anak. Nah, sehingga ini dua sentral yang berbeda sudut pandang, berbeda acuan, tetapi justru membentuk sebuah kepaduan tadi. Ya, kepaduan yang hebat. Mantap. Jadi pikirannya diolah lewat guru di sekolah. Di sekolah. Keterampilannya dikuatkan di gugus depan. Nah, semoga ini para kamabigus, para pembina bisa menyimak ini dan bisa mulai bisa menerapkan ini sehingga tidak jadi problem berkelanjutan ini di gugus depan ya. Audio Jungle. Audio Jungle.